Makanlah buah di saat masak, karena lezat rasa buahnya. Pikirlah dulu jika bertindak, agar tak sesat nanti akhirnya. Shalom, bonzo. Kita bertemu lagi dalam Renungan Malam. Hari ini tanggal 14 April 2020, hari Selasa. Haleluya, terima kasih Tuhan karena kita dapat dipertemukan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam kondisi sehat walaupun masih ada virus COVID yang menyebar, dan kiranya kita tetap waspada. Baik, kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat-Mu dalam hidup kami, atas aktivitas kami hari ini yang Tuhan tetap lindungi, Tuhan jaga, Tuhan tuntun kami, Tuhan berikan kami kebijaksanaan untuk menghadapi segala tantangan, hambatan dengan baik, hanya karena Engkau saja yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan bawa kami lebih dekat kepadamu, muliakan Engkau dan hidup dalam kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dalam Yesus Kristus, renungan malam kita pada saat ini berjudul Yesus dan Keseluruhan Alkitab. Ada banyak ayat yang akan kita baca dalam pelajaran malam ini. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, saya akan membacakan ayat-ayat Alkitab tersebut. Saya mulai dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35, 44 dan 45. Firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucapkan berkat,
lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat berikutnya dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Firman Tuhan, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Berikutnya Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian ayat Alkitab yang akan kita pelajari bersamaan dengan pembahasan kita malam ini. Baiklah Anda bisa menelaah kembali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dalam mempelajari pelajaran Alkitab dalam renungan malam ini. Renungan malam kita berjudul Yesus dan Keseluruhan Alkitab. Kita sudah baca tadi dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35 dan 44 serta ayat 45. Ada pertanyaan yang perlu kita simpulkan dan kita jawab bersama-sama, yaitu bagaimanakah Yesus menggunakan Alkitab untuk mengajar murid-murid akan pekabaran Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kematian Kristus, para pengikutnya menjadi bingung dan dalam keraguan-raguan. Bagaimanakah semua ini bisa terjadi? Apakah arti semuanya itu? Dalam kitab Lukas 24, kita melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka 2 kali. Pertama kepada 2 orang yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus, dan kemudian kepada orang yang lain. Pada 2 kesempatan terpisah ini, Yesus menjelaskan bagaimana semua nubuatan perjanjian lama telah digenapi, yaitu lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 27. Sekali lagi, dalam Lukas 24 ayat 44 dan 45, Yesus berkata, "Inilah perkataanku, bahwa semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab-kitab Musa dan para nabi dan Mazmur harus digenapi." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Perhatikan rujukan spesifik dalam Lukas 24 ayat 27, yaitu dalam seluruh kitab suci. Ini ditekankan kembali dalam bagian kedua sebagai kitab Musa
dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Baca Lukas 24 ayat 44. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa Yesus, firman yang menjadi manusia, dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14, bersandar pada wewenang Alkitab untuk menjelaskan bahwa hal-hal ini telah dimuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dengan menunjuk pada keseluruhan Alkitab, Yesus sedang mengajar para murid dengan memberikan suatu teladan. Ketika murid-murid pergi untuk menyebarkan pekabaran Injil, mereka juga harus menjelaskan keseluruhan Alkitab dalam membawa pemahaman dan kuasa kepada orang-orang yang baru bertobat di seluruh dunia. Perhatikan juga bagaimana dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus pada waktu itu berkata kepada para muridnya dan kepada kita juga hari ini, bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Baca Alkitab terjemahan Revised Standard Version. Tetapi kuasa itu tetaplah mengakar di dalam Bapanya dan dalam seluruh kealahan. Sebab ia berkata kepada mereka, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dikutip dari Alkitab versi Revised Standard Version. Lalu datanglah ayat kunci, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Revised Standard Version. Apakah yang Yesus ajarkan dan perintahkan? Ajaran-ajarannya didasarkan pada keseluruhan Alkitab. Ia datang atas wewenang nubuatan dari firman, dan bahwa dia tunduk kepada Bapanya yang juga adalah untuk menggenapi nubuatan dalam Alkitab. Jika Yesus menerima keseluruhan Alkitab, mengapakah kita harus melakukan hal yang sama? Bagi saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan lagi untuk tidak menerima keseluruhan Alkitab. Karena Yesus sebagai penebus kita, juru selamat kita, Allah kita yang hidup, menunjukkan contoh akan penerimaan keseluruhan sepenuhnya Alkitab. Sekali lagi, bagaimanakah kita dapat belajar untuk menerima wewenang dari keseluruhan Alkitab, walaupun kita menyadari bahwa tidak semuanya berlaku bagi kita saat ini. Kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, sesuai bacaan Alkitab kita pada malam ini dan pembahasan yang kita sudah pelajari, bahwa seluruh Alkitab, baik itu yang menunjukkan kekacauan, ketidakpenurutan kepada Tuhan, dosa-dosa kepada Allah, dan membangkang seluruh perintah Bapa kita, ditampilkan dalam Alkitab untuk menyatakan betapa Allah mengasihi kita, betapa Yesus bersedia menjadi manusia dan rela mati bagi kita, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga, serta naik ke surga untuk mempersiapkan kerajaan surga yang nanti akan kita tempati pada saat Allah memberikan dunia baru bagi kita. Mengapa sesuai lagi untuk dilaksanakan pada zaman kita ini? Salah satunya untuk mengorbankan korban bakaran dan banyak hal lagi dalam Alkitab. Tetapi semua itu intinya adalah menggambarkan kasih Allah, dan bahwa Allah bersedia menebus kita, menyelamatkan kita, agar kita beroleh hidup yang kekal. Demikian renungan malam kita pada malam ini. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik atas segala berkat-Mu, atas bimbingan Tuhan, atas firman yang Tuhan berikan mengenai Yesus dan keseluruhan Alkitab. Biarlah kami Tuhan memandang seluruh Alkitab itu sebagai gambaran bahwa Engkau Bapa memberikan kasih karunia-Mu bagi kami dan keselamatan dalam Yesus Kristus, sehingga kami membawa hidup kami untuk
kemuliaan-Mu saja. Biarlah kami Tuhan saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai kerajaan sorga yang baru, kami siapkan hati dan jiwa kami, pikiran kami seluruhnya untuk kasih karunia-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buah delima ada kulitnya. Begitu pula si buah jeruk. Berbuat baik ada balasnya. Begitu pula berbuat buruk. Bonjour. Horas.